Oke teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan, istilah persekutuan pemuda ini, teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk bersaat teduh sebentar. Oke, waktu saat teduh dipersilahkan. Saat teduh bisa diselesaikan. Oke, saya sapa sekali lagi ya. Ada Kak Teresia, halo, shalom. Oh, enggak. Kak Adinda, shalom. Ya, shalom. Oh ya, shalom. Ya, selamat datang semuanya. Untuk PA kali ini kita melalui Zoom. Saya mau buka dulu dalam doa ya. Sebelum kita mulai persekutuan ini, mari kita dalam doa. Tema kali ini adalah melawat dan merawat ya, yang firman-Nya dari Matius 25 ayat 35 sampai 40. Iya, kalau begitu langsung aja waktu dan tempat saya persilakan ya Kak Adinda ya. Ya, Makasih. Ya. Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Adinda Barat. Saya anggota Jemaat GKI Panglima Polim. Saya ingin membagikan kesaksian ini yang sebenarnya merupakan nazar saya saat saya menjalani studi saya S3 di Taipei. Jadi saat itu saya mengalami badai kecil dalam studi saya. Ya meskipun kecil, badai tetap saja badai, terasa goncangannya. Di saat itu saya merasa gamang, tapi saya juga merasakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah Allah yang Immanuel. Jadi sesuai dengan tema PA pagi ini, perlawatan oleh Tuhan Yesus, saya juga merasakan bahwa Allah itu sebagai tempat berlindung bagi saya dari badai-badai tersebut. Jadi waktu saya menghadapi kesulitan berupa tekanan di dalam studi yang disebabkan oleh pihak luar, itu saya pada saat gamang saya seperti dituntun oleh Tuhan untuk pergi ke toko buku Kristen yang ada di Taipei. Di sana saya membeli Alkitab yang cukup tebal, dua bahasa dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Kemudian saya katamkan, saya bernazar sama Tuhan, saya akan katamkan ini dalam waktu kurang lebih sekitar 6 bulan. Tapi Tuhan tolong pimpin saya. Jadi konteks kejadian yang saya alami saat itu sesuai dengan nats Alkitab yang tepat untuk menggambarkannya mungkin dari kitab Mazmur 73 ayat 28. Ini saya akan bacakan, judulnya Pergumulan dan Pengharapan. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi di situ ada 3 poin penting yang saya highlight. Yang pertama itu suka dekat pada Allah, yang kedua sebagai tempat perlindunganku, dan yang ketiga adalah supaya menceritakan segala pekerjaannya. Nah, selain katam Alkitab itu, saya juga nazar sama Tuhan. Kalau sekiranya Tuhan mengizinkan memberkati saya hingga lulus sampai S3, maka saya akan menceritakan pekerjaannya yang ajaib itu. Nah, itu bisa juga dalam bentuk kesaksian seperti ini. Pada saat mendekati dan di akhir kelulusan pun, saya juga mengalami goncangan badai lagi yang lebih besar lagi. Bapak saya meninggal karena COVID, varian Delta. Kami yang ditinggalkan harus mengungsi isoman di Bogor selama kurang lebih 4 bulan, tanpa keluar sedikit pun, tidak keluar pagar sedikit pun. Dan kembalinya saya ke satuan kerja di Kemenlu, saya juga mengalami tantangan internal tersendiri yang bertubi-tubi saya rasakan. Jadi di saat itulah saya semakin menyadari dan merasakan bahwa semua harus sesuai dengan rencananya dan waktunya. Tuhan Yesus sepertinya menginginkan agar saya semakin bertumbuh di dalamnya, terutama di saat di satu sisi Tuhan minta supaya saya slow down. Saya harus memasang gigi 1 atau 2 untuk terus bersabar, berserah, dan bersandar penuh. Tetapi di satu sisi Tuhan juga mengizinkan agar saya memasang gigi 7 bahkan untuk urusan lainnya,
yaitu untuk urusan penulisan dan peluncuran buku saya, yang sebenarnya semuanya itu ditujukan bagi kemuliaan namanya. Bahkan Tuhan sendiri juga yang memberkati pekerjaan penulisan buku itu hingga akhirnya bisa lancar diliput oleh media-media, TV, koran elektronik, koran cetak di dalam 2 bahasa, Indonesia dan Mandarin. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh saya, terbayangkan pun tidak. Jadi sekali lagi, Tuhan itu baik. Tuhan itu Immanuel, gadanya dan tongkatnya lah yang melindungi saya di saat badai-badai terjadi. Dan semua itu indah pada rencana dan waktunya. Itu yang saya alami, itu yang saya amini, dan saya bagikan pada kesaksian pagi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wah, terima kasih Kak Dinda. Sehat Kak Dinda. Sehat terus, semangat. Semangat Kak Dinda, sungguh memberkati sekali ini kesaksian yang dibawakan oleh Kak Dinda. Ya, Tuhan itu emang benar ya, Tuhan itu emang Dia dan amin. Janjinya sungguh terjadi. Jadi semangat terus untuk Kak Dinda Kota Barat untuk penulisan bukunya, sungguh luar biasa, bisa menjadi berkat untuk semua orang yang membacanya. Amin ya teman-teman. Ya mungkin masa-masa ini ya mungkin tidak mudah ya, masa-masa sulit sih. Ada COVID dan sampai sekarang juga belum stabil juga ya, masih naik turun juga. Di masa-masa ketidakpastian ini memang tantangannya sungguh berat, dan ya memang apa yang disaringkan oleh Kak Dinda memang ya relate sekali dengan apa yang kita alami saat ini. Di dalam kelemahan kita mungkin nggak ada orang lain atau siapapun yang bisa mengerti diri kita, bisa menolong kita, kecuali Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita berserah pada Tuhan, mungkin itulah jawabannya. Mungkin Tuhan Yesus sendiri yang akan melawat kita, yang akan menguatkan kita, yang akan membuat kita tetap berjuang sampai akhir ya, begitu.